Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Fajar belum sepenuhnya menyentuh atap bergenting kuning di kota terlarang. Namun, Dava Tanata, Perdana Menteri Kekaisaran, telah berdiri tegak di mejanya. Jubah kebesarannya menyerap dinginnya pagi. Cahaya lentera tembaga menyoroti tumpukan gulungan yang telah Perdana Menteri telaah sejak tengah malam. Setiap dokumen dipelajari dengan ketelitian seorang biksu dan kecepatan seorang seniman perang. Dalam 3 tahun masa pemerintahan Kaisar Kirasanur, Dava telah menjelma menjadi mesin administrasi yang sempurna. Tanpa celah, tanpa emosi. Sebuah perisai hidup antara kekacauan yang diciptakan kaisar muda dengan ketertiban yang dibutuhkan rakyat. Perdana Menteri memikul amanat yang lebih berat daripada seluruh kekaisaran. Mendengar batuk terakhir mendiang kaisar, Dava, seorang negarawan yang saat itu masih relatif muda, telah berjanji. Janji itu bukan untuk mengabdi seumur hidup, melainkan untuk bertahan 100 kali dipermalukan, ditolak, atau disakiti oleh Kirasanur. 100 kali kezaliman yang harus Dava Tanata telan demi memastikan transisi kekuasaan berjalan damai dan negara tetap stabil. Setelah hitungan mencapai 100, Dava bebas untuk pergi, meninggalkan takdir Kira yang keras kepala untuk sang kaisar tanggung sendiri. Kini, hitungan itu telah mencapai 78. 22 insiden lagi, dan sang menteri akan melepaskan jubah loyalitasnya. Pagi itu, perhatian Dava tertuju pada laporan bencana selatan, sebuah gulungan berisi kabar suram tentang gagal panen dan ancaman kelaparan. Di aula pemerintah harmonis, suasana tegang terasa mencekik. Para pejabat membungkuk dalam diam, mengetahui bahwa suasana hati yang mulia bagaikan cuaca di gunung, indah sesaat, lalu badai di detik berikutnya. Saatnya Perdana Menteri menyampaikan usulan terkait krisis pangan. Dava Tanata maju. Suaranya tenang dan beralasan. Beliau mengusulkan penangguhan pajak 2 tahun untuk 4 prefektur yang terkena dampak, diikuti dengan investasi jangka panjang dalam sistem irigasi, strategi yang bijak dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kaisar Kirasanur, duduk di atas tahta naga, memancarkan aura arogansi yang kental. Kaisar Sanur sama sekali tidak mendengarkan esensi laporannya. Mata Kira menyapu para bangsawan yang hadir, mencari tepuk tangan atas kekuasaan sang penguasa, bukan persetujuan atas kebijaksanaan. Penangguhan pajak? Suara Kaisar Kira memantul di dinding marmer. Nada yang mulia dipenuhi ejekan. Apakah yang mulia pikir negara ini adalah lumbung amal? Tindakan itu lemah. Dava Tanata. Rakyat harus melihat keadilan yang cepat, bukan penundaan yang lambat. Kirasanur melanjutkan. Perdana Menteri, saya perintahkan pengiriman segera 50.000 karung beras dari Lumbung Utara, besok. Jangan ada penundaan. Ini akan menunjukkan ketegasan saya. Dava Tanata tahu itu adalah bencana. Lumbung Utara adalah cadangan strategis untuk ibu kota, dan mengosongkannya akan memicu inflasi serta kepanikan di wilayah itu. Sebuah solusi cepat yang bodoh. Perdana Menteri mencoba untuk menanggapi. Yang mulia, cadangan utara. Saya tidak ingin mendengar bantahan, potong Kirasanur dengan nada tajam. Wajah sang kaisar memerah. Saya kaisar di sini. Laksanakan perintah ini, Perdana Menteri. Atau apakah Anda meragukan otoritas saya? Dava Tanata menarik napas. Perdebatan akan sia-sia, hanya membuang waktu dan membahayakan hidupnya. Beliau membungkuk rendah. Amanat yang mulia akan dilaksanakan. Insiden ke-79. Perintah impulsif yang merugikan negara. Perdana Menteri meninggalkan istana utama dengan hati yang beku. Belum genap 1 jam setelah perintah bodoh itu, datang lagi sebuah dekret. Seorang menteri tingkat rendah, yang dikenal sebagai ahli pembukuan yang jujur dan telah membantu Dava Tanata beberapa kali, dituduh oleh Kirasanur telah memandang sinis pada sang kaisar selama sesi pagi. Sebuah tuduhan konyol. Kirasanur memerintahkan eksekusi segera. Dava Tanata harus menggunakan semua pengaruhnya,
menghabiskan janji-janji politik yang berharga, dan bahkan mengorbankan sebagian kecil hartanya untuk mengubah hukuman itu menjadi pengasingan kerja paksa. Dava menyelamatkan nyawa menteri itu, tetapi Perdana Menteri tahu bahwa sang kaisar kira akan melihat upaya ini sebagai pembangkangan. Insiden ke-80. Penyelamatan nyawa yang dianggap pembangkangan. Malam harinya, saat Dava Tanata menyelesaikan tumpukan dokumen di kantornya, seorang pelayan istana datang membawa guci porselen yang indah. Yang Mulia meminta Tuan Perdana Menteri untuk mencicipi minuman baru ini. Kabar beredar bahwa Anda telah meracuni teh sang kaisar, Tuan. Ini untuk membuktikan loyalitas. Bisik pelayan itu penuh rasa takut. Dava Tanata memandangi teh hijau pekat itu. Tuduhan tanpa dasar. Sebuah ujian kekanak-kanakan yang dilontarkan dari paranoia Kirasanur yang semakin memburuk. Untuk menghindari skandal yang tak perlu dan menunjukkan kepatuhan yang dituntut sang kaisar, Dava mengambil guci itu. Perdana Menteri menghirup aromanya, lalu meminum habis isinya di hadapan pelayan yang gemetar. Teh itu hambar, tidak beracun, tetapi pahitnya penghinaan terasa menusuk. Insiden ke-81. Ujian loyalitas yang mempermalukan. Setelah matahari terbenam, Dava Tanata dipanggil ke sisi lain istana. Istana Bunga Musim Semi, kediaman Ibu Suri. Ibu Suri adalah adik perempuan mendiang kaisar, seorang wanita bijaksana dan satu-satunya sekutu Perdana Menteri yang tersisa di istana. Dava memasuki ruangan yang dipenuhi kehangatan dan aroma teh melati. Ibu Suri sedang menyulam. "Duduklah, Dava. Jangan terlalu formal di sini," kata beliau dengan suara lembut yang kontras dengan ketegasan istana. Perdana Menteri membungkuk, menanggalkan jubah luarnya. "Saya menghormati panggilan Yang Mulia Ibu Suri." Ibu Suri meletakkan sulamannya. "Saya melihat matamu, Perdana Menteri. Mata yang lelah. 3 insiden hari ini. Sebuah perintah bodoh, ancaman eksekusi yang dibatalkan, dan teh hambar yang harus kau minum." Dava Tanata tidak terkejut Ibu Suri tahu detail-detail itu. Beliau adalah mata dan telinga mendiang kaisar, dan kini menjadi pelindung terakhir amanat. "Hitungan itu, Perdana Menteri," lanjut Ibu Suri, mencondongkan tubuh ke depan. "Saya tahu Anda memulai hari ini di 78. Dan sekarang, setelah semua kepahitan yang harus Anda telan, hitungan itu pasti sudah di atas 81. Janji Anda hampir habis." Perdana Menteri membenarkan. "Saya terikat oleh sumpah. Perlu ada stabilitas bagi negara ini setelah kepergian pendahulu Yang Mulia Kaisar Kira. Setelah 100. Setelah 100, Anda akan bebas," sela Ibu Suri. "Tetapi pertimbangkan ini, mendiang kaisar meminta Anda bertahan untuk negara, bukan untuk Kirasanur. Ketika Anda pergi, apa yang akan terjadi pada rakyat? Pada sistem yang Anda pertahankan dengan darah dan keringat?" Dava Tanata menatap secangkir teh di depannya. "Saya adalah pelayan, Yang Mulia Ibu Suri, bukan penyelamat. Loyalitas saya berakhir pada janji itu. Sang Kaisar Kirasanur akan dipaksa untuk belajar memerintah tanpa perisainya. Mungkin kehancuran kecil akan mengajarinya. Atau kehancuran total," bisik Ibu Suri. "Hati-hati, Dava Tanata. Ada serigala yang mengintai. Serigala itu bernama Jenderal Han." Perdana Menteri mengangguk, mencerna peringatan itu. Jenderal Han, ambisius, populer di kalangan militer, dan menikmati kepercayaan buta sang Kaisar Kira. "Saya telah mencium bau busuk dari markasnya. Saya akan menyelidikinya sebelum saya pergi." Meninggalkan Istana Bunga Musim Semi, Perdana Menteri merasa dinginnya malam menusuk lebih dalam. Beliau bukan lagi pria muda yang bersemangat, melainkan sekadar hitungan mundur. Hitungan itu kini pasti berada di angka 81. Dava Tanata harus mempersiapkan diri untuk 2 hal, membersihkan istana dari bahaya sebesar mungkin, dan kemudian, melangkah keluar ke kebebasan yang telah lama dinantikannya. Sistem administrasi kekaisaran bergerak dalam irama yang stabil, hasil dari penataan ulang Dava Tanata selama masa kekosongan kekuasaan sebelum Kirasanur naik tahta. Namun, di bawah permukaan yang tenang itu, cacing korupsi menggeliat.
Dava telah mengarahkan penyelidikan diam-diam selama berminggu-minggu, menargetkan salah satu sosok yang paling dicintai sekaligus paling ditakuti oleh Kaisar Kira, Jenderal Han. Jenderal Han adalah magnet bagi para perwira muda dan bangsawan yang tidak puas. Tubuhnya tinggi dan tegap, auranya meyakinkan, dan sang jenderal bersikap sangat hormat kepada Kira Sanur di depan umum, sebuah kontras yang menyenangkan bagi sang kaisar dibandingkan dengan keseriusan dan ketidakacuhan Dava Tanata. Kira Sanur melihat Han sebagai sahabat, sementara Dava melihatnya sebagai parasit yang mengancam. Melalui jaringan mata-mata yang setia, yang Dava Tanata biayai dari kekayaan pribadinya, tidak percaya pada anggaran istana, Perdana Menteri mengumpulkan bukti tak terbantahkan. Jenderal Han telah mengalihkan pasokan senjata dan ransum yang seharusnya dikirim ke garnisun perbatasan yang beku, menjualnya di pasar gelap, dan menimbun dana untuk dirinya sendiri. Ini bukan hanya pencurian. Ini adalah pengkhianatan militer yang membahayakan garis pertahanan utara kekaisaran. Tumpukan bukti, yang terdiri dari buku besar rahasia, surat menyurat yang disandikan, dan kesaksian tertulis dari seorang akuntan yang bertobat, kini terbungkus rapi di atas meja kerja Dava Tanata. Perdana Menteri berharap, dengan bukti sejelas kristal ini, sang Kaisar Kira akan melihat betapa berbahayanya Jenderal Han dan akan menghargai loyalitas Dava Tanata yang sebenarnya. Dava Tanata meminta audiensi pribadi dengan Kaisar Kira. Di ruang singgasana yang jauh lebih kecil dan intim, Dava Tanata berlutut dan meletakkan gulungan tebal di hadapan sang Kaisar Kira. Yang mulia, ujar Perdana Menteri, nadanya serius dan tanpa keraguan. Bukti ini membuktikan bahwa Jenderal Han telah mengkhianati kepercayaan Anda dan rakyat. Dana untuk pertahanan perbatasan telah dicuri, membahayakan ribuan prajurit. Kira Sanur mengambil gulungan itu dengan enggan. Sang Kaisar hanya membolak-baliknya sebentar. Pandangannya tidak benar-benar membaca. Kaisar Kira jauh lebih tertarik pada fakta bahwa Dava Tanata telah berani menyerang seseorang yang dekat dengannya. Wajah sang Kaisar Kira menjadi gelap. Beliau menjatuhkan gulungan itu. Suaranya dipenuhi amarah yang salah arah. Omong kosong. Ini adalah fitnah. Dava Tanata. Han adalah teman setia saya. Anda melakukan ini karena cemburu. Anda tidak tahan melihat orang lain memiliki kepercayaan saya. Insiden ke-82. Tuduhan palsu atas kecemburuan. Perdana Menteri Dava Tanata merasakan penghinaan itu menusuk. Namun, Dava tetap tenang. Yang mulia, bukti itu nyata. Para prajurit di utara kini kekurangan perlengkapan. Ini bukan masalah pribadi, melainkan keamanan nasional. Keamanan nasional, ejek Kira Sanur. Atau upaya Anda untuk mengendalikan setiap orang di sekitar saya? Saya menolak bukti ini. Saya tahu Anda mencoba untuk menjatuhkan Jenderal Han agar Anda dapat menggantinya dengan salah satu anak didik Anda sendiri. Kira Sanur memanggil kepala penjaga istana. Tangkap Jenderal Han. Berikan dia hukuman 3 hari penahanan rumah di kediaman mewahnya. Setelah itu, suruh sang jenderal membayar denda simbolis 100 keping perak. Dan segera kembalikan ke jabatannya. Dava Tanata terhenyak. 3 hari penahanan dan denda 100 perak untuk pengkhianatan militer yang nilainya ribuan tael emas. Ini bukan keadilan. Ini adalah lelucon yang mempermalukan hukum kekaisaran dan Dava Tanata. Insiden ke-83. Trivialisasi kejahatan berat. Yang mulia, itu tidak akan membuat jera. Jenderal Han akan semakin sombong dan merugikan. Cukup, teriak Kira Sanur. Pergi. Saya tidak ingin melihat wajah Anda sampai Anda belajar menghormati keputusan saya. Dan, untuk menunjukkan betapa konyolnya tuduhan Anda, Dava Tanata, Anda sendiri yang harus membawa 100 keping perak denda itu kembali ke Jenderal Han setelah masa hukumannya selesai. Berlututlah di hadapannya dan sampaikan bahwa itu adalah pengampunan sang kaisar. Itu perintah. Ini adalah puncak penghinaan. Perdana Menteri, pemegang metrai kekaisaran dan kepala birokrasi, diperintahkan menjadi pelayan yang mengembalikan uang receh kepada penjahat yang terbukti. Insiden ke-84. Tugas mempermalukan di hadapan musuh. Setelah audiensi berakhir, Jenderal Han dilepaskan dari penahanan rumah.
Sang jenderal datang ke istana Perdana Menteri untuk menerima kembalian dendanya yang remeh itu. Senyum Jenderal Han lebar dan penuh kemenangan, tetapi matanya dingin dan penuh perhitungan. Dava Tanata tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beliau mengambil tas kecil berisi 100 keping perak. Perdana Menteri berlutut, seperti yang diperintahkan, meskipun lutut Perdana Menteri terasa keras seperti batu. Dava Tanata menyerahkan tas itu. Yang mulia Perdana Menteri, kata Jenderal Han dengan suara manis yang menusuk. Terima kasih atas layanan Anda. Saya harus berterima kasih kepada Sang Kaisar Kira atas kebaikannya, dan saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah menunjukkan betapa Sang Kaisar mencintai teman-temannya. Jenderal Han tidak melihat Dava Tanata sebagai saingan yang dikalahkan, melainkan sebagai musuh yang sudah terpojok. Sang Jenderal Han berbalik, meninggalkan Dava Tanata yang masih berlutut, dikelilingi oleh jubah kebesarannya yang kini terasa begitu berat dan tidak berharga. Dava Tanata bangkit. Perdana Menteri kembali ke kantornya. Cahaya lentera menyoroti angka yang kini tercetak jelas di benaknya. 84. Hanya tersisa 16 penghinaan lagi. Perdana Menteri menyadari bahwa pengabdiannya yang tulus hanya mempercepat kehancuran Kira Sanur. Loyalitas Dava Tanata hanya menjadi target bagi Jenderal Han untuk melatih tembakan. Dava Tanata menyimpulkan, hanya dengan pergi, Dava Tanata bisa melepaskan diri dari janji yang membelenggu dan memastikan Sang Kaisar Kira tidak lagi memiliki perisai untuk melindungi kesalahan bodoh sang penguasa. Perdana Menteri Dava Tanata mengeluarkan sebuah gulungan kosong. Beliau mulai menulis. Bukan laporan kenegaraan, melainkan surat pengunduran diri yang akan diserahkan pada insiden yang ke-100. Hitungan toleransi saat ini, 84/100. Ketegangan di istana Perdana Menteri semakin mencekik, bukan karena tekanan kerja, tetapi karena kesadaran bahwa batas kesabaran kian dekat. Dava Tanata berjalan melewati koridor yang sunyi, menuju ruang kerja salah satu anak didiknya yang paling berharga, Li Wei. Murid muda itu adalah gambaran masa depan yang dibayangkan Perdana Menteri. Cerdas, berintegritas, dan tidak ternodai oleh intrik istana. Li Wei mengemban jabatan sebagai Kepala Arsip Kekaisaran, sebuah posisi yang membutuhkan ketelitian ekstrim. Li Wei sedang meneliti buku besar ketika mentornya masuk. Murid itu segera berdiri, membungkuk dalam-dalam. Tuan Perdana Menteri, sapa Li Wei dengan nada hormat. Cahaya mata Li Wei yang bersinar menunjukkan semangat yang Dava Tanata sendiri rasakan 20 tahun lalu. Sayangnya, kecerdasan Li Wei lah yang menjadi pedang bermata dua. Dalam menyusun laporan sensus tanah untuk pajak tahunan, Li Wei menemukan inkonsistensi besar dalam kepemilikan lahan Pangeran Sui, sepupu Kaisar Kira Sanur yang terkenal tamak. Pangeran Sui telah melebih-lebihkan luas tanahnya untuk mendapatkan subsidi, sekaligus menyembunyikan sebagian properti lain untuk menghindari pajak. Li Wei, murni demi keakuratan data, menyertakan temuan itu dalam laporan resminya. Pangeran Sui, yang marwahnya terluka parah di hadapan Dewan Bangsawan, mengamuk. Pangeran itu tidak bisa menyerang Dava Tanata secara langsung. Wibawa sang Perdana Menteri, betapapun Kira membencinya, masih terlalu besar. Sebaliknya, Pangeran Sui menuntut darah Li Wei. Tuntutan itu disampaikan kepada Kira Sanur dengan dramatis, menuduh Li Wei secara sengaja menghina garis keturunan kekaisaran, dan menciptakan keraguan tentang integritas bangsawan. Kira Sanur, yang selalu senang memiliki alasan untuk menyakiti Dava Tanata, menyambut tuntutan itu. Kaisar Sanur melihat peluang emas untuk menunjukkan bahwa sang penguasa tidak peduli dengan orang-orang yang dilindungi Dava Tanata. Perdana Menteri menerima dekret pada sore hari. Isinya menusuk jantung sang Perdana Menteri. Kira Sanur memerintahkan Li Wei dicambuk di depan umum di Gerbang Selatan, dicabut semua gelarnya, dan dipenjara seumur hidup karena tuduhan palsu melakukan fitnah. Dava Tanata merasakan seluruh dunia Perdana Menteri terhenti. Menghadapi kehinaan pribadi adalah satu hal. Mengorbankan masa depan orang yang Dava Tanata sayangi adalah hal lain. Murid muda ini adalah representasi harapan Dava Tanata untuk sistem yang lebih baik. Jika Dava menolak perintah Kira Sanur, sang Kaisar Sanur pasti akan menghukum Perdana Menteri dengan eksekusi. Eksekusi Dava Tanata akan menyebabkan kekacauan politik yang besar,
melanggar amanat mendiang kaisar, dan memberikan kekuasaan penuh kepada Jenderal Han. Davatanata duduk di hadapan Li Wei. Wajahnya menunjukkan dilema yang tidak tertanggungkan. Li Wei. Davatanata memulai. Suaranya serak. Pangeran Sui telah menuntut hukuman mati. Sang kaisar kira menyetujuinya. Li Wei. Meskipun pucat, tetap tegak. Saya hanya mencatat fakta, Tuan. Jika kematian saya diperlukan untuk menunjukkan kebenaran, saya menerimanya. Tidak. Jawab Davatanata cepat. Kematianmu tidak akan mengajarkan apapun kepada Kira Sanur. Hanya akan memberikan kemenangan kepada orang-orang seperti Pangeran Sui dan Jenderal Han. Amanat saya adalah menjaga kekaisaran tetap stabil. Itu berarti, kadang-kadang, saya harus menelan ketidakadilan untuk tujuan yang lebih besar. Selama 2 jam, Perdana Menteri Davatanata berjuang dalam perundingan politik yang paling sulit dalam hidupnya. Davatanata tidak memohon. Sang Perdana Menteri menawar. Beliau menggunakan setiap janji lama, setiap utang politik yang tersisa dari para bangsawan yang masih menghormati namanya. Davatanata bahkan mengancam untuk merilis bukti-bukti keuangan Pangeran Sui yang belum Li Wei sertakan dalam laporannya. Sebuah tindakan yang dapat menghancurkan Pangeran Sui, namun juga akan melanggar prinsip kehati-hatian Davatanata. Pada akhirnya, Davatanata berhasil merundingkan hukuman itu turun drastis. Hukuman cambuk dan penjara seumur hidup dibatalkan. Sebagai gantinya, Li Wei akan dicabut semua gelarnya, dikeluarkan dari ibu kota, dan diasingkan ke pos terpencil sebagai penjaga gudang garam di provinsi jauh, tempat yang dingin dan sepi, tempat orang-orang sering menghilang karena penyakit atau pengabaian. Itu adalah kemenangan kecil, yang menyelamatkan nyawa Li Wei. Tetapi Perdana Menteri Davatanata merasakannya sebagai kekalahan moral yang menghancurkan. Davatanata kembali menemui Li Wei, membawa surat dekret pengasingan yang dicap meterai kekaisaran. Ini adalah hukuman barumu, kata Davatanata, menyerahkan gulungan itu. Kamu harus pergi sebelum fajar. Li Wei membaca dekret itu. Matanya yang sebelumnya dipenuhi semangat, kini redup. Rasa sakit Li Wei bukan karena pengasingan, tetapi karena melihat keruntuhan hati mentornya. Anda telah menyelamatkan hidup saya, Tuan. Saya berterima kasih. Tetapi pengasingan ini, itu adalah kemenangan untuk kebohongan. Kebenaranmu tetap hidup di hatimu, Li Wei, balas Davatanata. Beliau meraih bahu murid muda itu. Tugasmu sekarang adalah bertahan hidup. Tidak peduli seberapa jauh kamu diasingkan. Kamu adalah benih yang akan saya tanam kembali ketika saya bebas. Pergi. Jangan pernah menulis kepada saya. Jangan pernah mencoba kembali ke sini sampai kamu mendengar nama saya disebut sebagai orang yang sudah bebas. Air mata menggenang di mata Davatanata. Sesuatu yang Perdana Menteri jarang tunjukkan bahkan pada mendiang kaisar. Perdana Menteri telah kehilangan salah satu alasan sang Perdana Menteri bertahan. Li Wei membungkuk sekali lagi. Sebuah penghormatan terakhir yang dipenuhi kesedihan. Ketika Li Wei melangkah keluar dari kantor, Davatanata merasakan pengorbanan itu lebih menyakitkan daripada penghinaan pribadi apapun yang pernah sang Kaisar Kira Sanur jatuhkan. Tindakan negosiasi dan pengasingan Li Wei ini, yang dilakukan sang Perdana Menteri Davatanata di bawah tekanan langsung dan ancaman hukuman mati, secara resmi dicatat oleh para pengamat istana sebagai ketaatan Davatanata terhadap kehendak Kaisar Kira Sanur untuk menjaga kehormatan bangsawan. Insiden ke-85. Mengorbankan murid demi stabilitas kekaisaran. Di malam yang pekat itu, Perdana Menteri Davatanata berdiri sendirian di kantornya. Lampu minyak berkelip, menunjukkan noda air di pipi Perdana Menteri. Davatanata mengeluarkan daftar pribadi yang memuat hitungan insiden. Angka 84 dihapus dengan tinta hitam, dan angka 85 ditulis di sebelahnya. Hanya tersisa 15 insiden lagi. Davatanata menatap gulungan pengunduran diri yang telah sang Perdana Menteri mulai tulis. Setiap kata kini memiliki bobot yang sangat besar. Perdana Menteri harus pergi, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi agar kehancuran Kira Sanur, yang kini tak terhindarkan, tidak menelan siapapun lagi yang tidak bersalah. Davatanata berjanji, penderitaan Li Wei tidak akan sia-sia.
Pengasingan Li Wei hanyalah perhentian sementara sebelum keduanya bergabung kembali di luar tembok istana, di masa depan yang tidak dikuasai oleh kekuasaan Sang Kaisar Kirasanur yang tiranis. Hitungan toleransi saat ini, 85-100. Ketenangan sesaat setelah pengasingan Li Wei segera terganggu oleh kabar buruk dari Provinsi Barat Laut. Klan pengembara di perbatasan, yang dikenal karena ketangkasan berkuda dan semangat juang yang tinggi, telah melancarkan serangkaian serangan cepat ke garnisun terluar kekaisaran. Walaupun serangan ini kecil, sinyalnya jelas, negara mulai terlihat lemah. Laporan resmi dari garis depan, yang disajikan oleh Jenderal Han yang kini semakin angkuh, sangat melebih-lebihkan tingkat keparahan ancaman, kemungkinan besar untuk membenarkan permintaan tambahan dana militer, yang bisa jadi akan Jenderal Han korup lagi. Namun, di tengah kepalsuan tersebut, Davatanata dapat menyaring kebenaran yang mengkhawatirkan. Pasukan perbatasan benar-benar kekurangan perbekalan, persis seperti yang Davatanata peringatkan setelah insiden korupsi Han. Dalam Dewan Perang yang diadakan terburu-buru, Kaisar Kirasanur menunjukkan ketidakpedulian yang mencolok terhadap strategi jangka panjang. Sang Kaisar Kira, dipengaruhi oleh Jenderal Han yang menyarankan tindakan yang cepat dan terlihat kuat, mengumumkan keputusannya yang gegabah. Kirim semua resimen harimau emas ke perbatasan, sekarang juga. Perintah Kirasanur, suaranya lantang penuh emosi. Serang mereka dengan kekuatan penuh. Jangan bernegosiasi. Tunjukkan bahwa kekaisaran tidak takut. Resimen harimau emas adalah pasukan elit yang seharusnya menjadi cadangan terakhir untuk pertahanan ibu kota. Mengirim mereka ke perbatasan tanpa rencana logistik yang matang, apalagi ke wilayah yang ganas dan asing, adalah strategi yang sangat ceroboh. Kirasanur hanya mencari kemenangan cepat untuk meningkatkan citra sang penguasa. Davatanata berdiri. Jubah birunya tampak tenang di tengah hiruk-pikuk kekhawatiran para bangsawan yang bijaksana. Yang mulia, ujar Perdana Menteri dengan nada datar, berusaha menyembunyikan kekesalan yang mendalam. Strategi ini berisiko. Pasukan harimau emas tidak cocok untuk perang gerilya di pegunungan Barat Laut. Mereka dilatih untuk pertempuran lapang terbuka. Jika kita mengirim mereka tanpa pengintaian yang tepat, kita hanya akan membuang-buang pasukan terbaik kita. Oh, Davatanata, lagi-lagi Anda. Kirasanur menatap Perdana Menteri dengan tatapan mencemooh. Anda selalu melihat masalah di setiap solusi. Anda hanya ingin saya terlihat lemah. Saya memerintahkan agresi. Saya tidak butuh saran Anda yang hati-hati. Kaisar Kira kemudian melanjutkan. Untuk menunjukkan betapa saya meragukan kemampuan Anda, Davatanata, Anda harus menyusun logistik untuk resimen harimau emas. Tetapi saya melarang Anda mengubah strategi dasar saya. Serang dengan kekuatan penuh. Itu perintah. Insiden ke-86. Perintah militer ceroboh. Davatanata membungkuk. Perdana Menteri tahu bahwa Kirasanur telah memberikan perintah yang hampir mustahil, melaksanakan strategi bodoh dengan logistik yang sempurna. Kepatuhan sang Perdana Menteri adalah formalitas. Kehidupan ribuan prajurit di ujung tombak bergantung pada kecerdasan dan kemampuan Davatanata untuk menafsirkan perintah konyol Kirasanur sambil tetap melaksanakannya di atas kertas. Keluar dari Dewan Perang, Davatanata segera memanggil Letnan Jenderal Chen, seorang komandan garis depan yang loyal dan percaya pada kebijaksanaan sang Perdana Menteri. Perdana Menteri Davatanata tidak bisa secara terbuka membatalkan dekret Kaisar Kira, tetapi Perdana Menteri bisa memodifikasinya. Davatanata menyusun rencana logistik yang rumit dan cerdik. Perdana Menteri memang mengirim resimen harimau emas, tetapi tidak secara keseluruhan. Beliau membagi resimen itu menjadi unit-unit kecil yang berfungsi sebagai pasukan penjaga dan pengintai saja, bukan pasukan penyerang. Dana dan pasokan yang seharusnya digunakan untuk menyerang, dialihkan untuk memperkuat garis pertahanan yang ada dan menyuap beberapa kepala suku yang tidak terlibat dalam pemberontakan, memotong dukungan musuh secara diplomatis. Davatanata mengirim pesan rahasia kepada Letnan Jenderal Chen, yang hanya berbunyi, laksanakan perintah yang mulia dengan hati-hati yang terukur dan ingatlah bahwa tujuan utama Anda adalah mengamankan cadangan, bukan menaklukkan benteng. Pertarungan yang hilang di perbatasan akan lebih mudah diperbaiki daripada kehancuran pasukan elit kita. Letnan Jenderal Chen,
yang memahami bahasa terselubung Perdana Menteri Davatanata, melaksanakan modifikasi itu. Daripada serangan frontal bodoh, Chen memulai operasi pengamanan cerdas. Pemberontakan kecil itu berhasil diredam dengan cepat melalui kombinasi pertahanan yang kuat, pemotongan jalur logistik musuh, dan diplomasi yang tenang. Tidak ada kerugian besar pada pihak kekaisaran. Kabar kemenangan tiba 2 minggu kemudian. Kira Sanur sangat gembira. Sang Kaisar Kira melihat ini sebagai bukti bahwa keputusan impulsif sang penguasa benar-benar jenius. Kira Sanur mengklaim, "Lihat, ketegasan saya membuat mereka gemetar. Davatanata, rencana logistik Anda bagus, tetapi hanya keberanian saya yang sejati yang memenangkan perang ini." Insiden ke-87. Klaim palsu atas strategi yang berhasil. Dalam perayaan kemenangan yang diadakan di istana, Davatanata tetap berdiri diam, jubahnya membeku seperti es, menyaksikan Kira Sanur menerima pujian atas kemenangan yang nyaris menjadi bencana. Sang Perdana Menteri tidak peduli dengan pengakuan, tetapi tindakan itu membuktikan 2 hal. Pertama, Kira Sanur tidak akan pernah belajar dari kesalahannya, dan kedua, Davatanata harus terus mengintervensi secara diam-diam untuk melindungi kekaisaran sampai sang Perdana Menteri bebas dari janji ini. Sore harinya, Jenderal Han mendatangi kantor Davatanata. Sang Jenderal Han tidak merayakan kemenangan. Sang Jenderal Han tampak marah. Jenderal Han tahu bahwa kemenangan cepat itu bukanlah hasil dari serangan harimau emas yang Jenderal Han dan Kaisar Kira rencanakan. "Perdana Menteri," desis Jenderal Han, bersandar di kusen pintu, senyum tipis terukir di wajah sang Jenderal Han. "Saya mendengar Anda mengalihkan sebagian besar dana resimen harimau emas untuk membeli garam dan makanan untuk penduduk lokal. Itu bukan bagian dari dekret Kaisar Kira Sanur." Davatanata mendongak dari gulungannya. "Logistik adalah seni kebutuhan, Jenderal Han. Pasukan yang lapar tidak bisa bertempur. Apakah Jenderal Han ingin mempertanyakan kewenangan saya dalam memastikan pasukan kita memiliki ransum yang cukup?" Jenderal Han maju selangkah. Suaranya merendah, penuh ancaman. "Anda memandang rendah sang Kaisar, Perdana Menteri. Anda secara sengaja meremehkan perintah lisan yang mulia. Anda melakukan ini untuk membuat Kira Sanur terlihat seperti badut, dan Anda terlihat seperti penyelamat. Saya akan melaporkan ketidaksetiaan yang tersembunyi ini kepada sang Kaisar." Davatanata merasakan tinju Perdana Menteri mengencang di bawah meja. Ancaman Jenderal Han bukan pada strategi, melainkan pada motif. Tuduhan ini, meski tidak memiliki bukti, akan dengan mudah dipercaya oleh Kira Sanur yang paranoid. Insiden ke-88. Tuduhan mengubah perintah untuk mempermalukan sang Kaisar. Kira Sanur menerima laporan Jenderal Han dengan tangan terbuka. Keesokan paginya, dekret kekaisaran baru tiba. Davatanata diperintahkan untuk segera mengoreksi semua gulungan sejarah resmi yang mencatat kemenangan perbatasan, menghapus nama Letnan Jenderal Chen, dan menambahkan paragraf panjang yang menekankan bahwa hanya keputusan Kira Sanur untuk mengirim harimau emas yang menyebabkan kemenangan, tanpa menyebutkan strategi logistik Davatanata. Penghinaan ini bukan lagi tentang keuangan atau pengorbanan, tetapi tentang manipulasi kebenaran sejarah yang Davatanata junjung tinggi. Perdana Menteri harus mencoreng catatan resmi yang Perdana Menteri telah susah payah Perdana Menteri pertahankan integritasnya. Davatanata, sang penjaga kebenaran, dipaksa menjadi penulis kebohongan sang Kaisar Kira. Davatanata melaksanakan perintah itu dengan tangan gemetar. Beliau mengambil kuasnya, mencelupkannya ke dalam tinta, dan dengan hati yang hancur, mengubah sejarah. Beliau menghapus jasa Letnan Jenderal Chen yang pemberani dan menggantinya dengan pujian berlebihan untuk keberanian strategis yang mulia Kira Sanur. Setelah selesai, Perdana Menteri menyandarkan punggung ke kursi kayu, memejamkan mata. Hitungan insiden kini mencapai 88. Hanya tersisa 12 insiden. Kemerdekaan Perdana Menteri sudah di depan mata, tetapi harga yang harus dibayar adalah integritas Perdana Menteri sendiri. Davatanata mengambil gulungan pengunduran diri yang telah sang Perdana Menteri mulai tulis. Beliau menambahkan satu baris lagi, menyimpulkan pengabdiannya. "Saya telah menjadi pena di tangan kebohongan. Sekarang,
Tiba saatnya pena ini menulis takdir saya sendiri. Hitungan toleransi saat ini, 88/100. Sisa 10 insiden terakhir terasa seperti berlayar menembus badai tanpa perahu. Setiap hari adalah pertarungan untuk membedakan antara tugas negara yang sejati dan perangkap yang dipasang Sang Kaisar Kirasanur dan Jenderal Han. Kebijaksanaan Davatanata telah menjadi komoditas langka, sementara kesombongan Kirasanur melambung tinggi, dipupuk oleh pujian palsu Sang Jenderal Han setelah kemenangan perbatasan yang direkayasa. Beberapa hari setelah pemalsuan sejarah itu, Jenderal Han melancarkan serangan terbarunya yang paling berani, sebuah rencana pembangunan infrastruktur yang terdengar heroik namun berbau busuk, proyek Jalan Emas Selatan. Jenderal Han mengajukan proposal untuk membangun jalan militer baru sepanjang 300 km yang melintasi dataran tinggi Provinsi Selatan. Jenderal Han berdalih bahwa jalan itu sangat penting untuk transportasi pasokan biji-bijian dan penggerak ekonomi. Tetapi Davatanata mencium aroma penggelapan dana yang sangat besar. Proyek Jalan Emas ini diperkirakan menelan biaya 50.000 tael emas, jumlah yang setara dengan anggaran pertahanan kekaisaran selama 2 tahun. Lokasi yang Sang Jenderal Han usulkan dikenal tidak stabil secara geologis, dan sebagian besar rute melewati tanah milik sekutu dekat Jenderal Han, yang pasti akan Jenderal Han kompensasi dengan harga yang tidak masuk akal. Ini adalah skema pump and dump yang dirancang untuk menguras kas negara. Kirasanur, yang selalu terkesan dengan proyek-proyek yang terdengar megah dan ambisius, langsung menyetujuinya tanpa tinjauan mendalam. Sang Kaisar Kira menganggap proyek Jalan Emas itu sebagai warisan abadi sang penguasa. Davatanata. Titah Kirasanur dalam audiensi darurat. Wajah Sang Kaisar Kira bersinar oleh kegembiraan yang naif. Jenderal Han telah menunjukkan visi yang luar biasa. Proyek ini akan menunjukkan kebesaran kekaisaran. Saya perintahkan Anda untuk segera mengeluarkan setengah dari dana yang diminta, 25.000 tael, sebagai biaya awal survei dan pengerahan tenaga kerja. Jangan ada penundaan. Perdana Menteri. Insiden ke-89. Persetujuan proyek mega korupsi. Davatanata menelan gejolak keputusasaan. Jika Perdana Menteri menolak mengeluarkan dana, Kirasanur akan menganggapnya pembangkangan dan menghukumnya dengan berat. Jika Davatanata mengeluarkannya, Perdana Menteri akan menjadi kaki tangan dalam pencurian dana terbesar dalam sejarah kekaisaran. Perdana Menteri Davatanata membungkuk, menerima dekret itu, tetapi menolak untuk mengeluarkan dana secara membabi buta. Davatanata mengaktifkan jaringan birokrat lama yang loyal dan jujur di Departemen Pertanian dan Teknik Sipil. Davatanata memerintahkan mereka melakukan peninjauan rinci terhadap laporan geologis Jalan Emas, menekankan bahwa kegagalan teknis akan mempermalukan Sang Kaisar Kirasanur, bukan Jenderal Han. Perdana Menteri memutar kata-kata Kirasanur sendiri menjadi senjatanya. Dalam waktu 4 hari yang melelahkan, para birokrat jujur itu menemukan kebenaran yang tak terhindarkan. Peta yang disajikan Jenderal Han adalah pemalsuan. Daerah yang akan dibangun jalan militer adalah zona rawan gempa, tanahnya gembur, dan rute yang diusulkan pasti akan longsor dalam musim hujan pertama. Para birokrat menyampaikan temuan mereka bukan sebagai korupsi, tetapi sebagai laporan teknik yang tidak layak. Davatanata menyusun laporan balik yang sangat teknis, penuh dengan data topografi dan kalkulasi risiko geologi. Perdana Menteri mengirimkan laporan itu kepada Kirasanur, memastikan bahwa Sang Kaisar tidak dapat menuduh Perdana Menteri melakukan serangan pribadi terhadap Jenderal Han. Ini hanyalah masalah batu dan lumpur, bukan moralitas. Kirasanur membaca laporan itu. Wajah Sang Kaisar Kira berubah dari gembira menjadi geram. Sang Kaisar Kira tidak marah karena uang negara hampir dicuri. Sang Kaisar Kira marah karena Sang Kaisar Kira dipermalukan. Proyek yang Sang Kaisar Kira juluki sebagai warisan abadi sang penguasa kini terancam gagal sebelum batu pertama diletakkan. Sampah! Ini semua tipuan. Kirasanur berteriak, merobek gulungan geologi itu. Sang Kaisar Kirasanur tidak bisa menghukum Jenderal Han, karena itu berarti mengakui bahwa Sang Kaisar Sanur telah ditipu. Sasaran amarah Sang Kaisar Sanur haruslah Davatanata. Anda, Hardi Kirasanur, menunjuk Perdana Menteri dengan tongkat giok Sang Kaisar Kira. Anda selalu menemukan cara untuk menghalangi kemajuan.
Anda lambat. Anda merusak semangat inovasi. Kira Sanur menjatuhkan hukuman finansial yang sangat konyol. Semua biaya yang dikeluarkan untuk survei awal proyek Jalan Emas yang cacat ini, termasuk upah Jenderal Han dan timnya, akan ditanggung oleh Anda secara pribadi, Dava Tanata. Bayar biaya 2.000 tael emas itu dari kekayaan pribadi Anda sebagai pelajaran untuk tidak menunda dekret kekaisaran. Perintah ini untuk menunjukkan betapa lambannya birokrasi Anda. Insiden ke-90. Hukuman finansial karena mengungkap kegagalan teknis. Dava Tanata menulis cek pribadi untuk menutupi biaya investigasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab Jenderal Han. Perdana Menteri menyerahkan pembayaran itu dengan tangan yang kaku, merasakan 2.000 tael emas itu lebih berat daripada semua jubah kebesarannya. Perdana Menteri telah menyelamatkan negara dari kerugian 50.000 tael, namun dibayar dengan penghinaan dan kerugian pribadi. Jenderal Han, yang proyek korupsinya hancur karena kecerdasan Dava Tanata, berang tak terkira. Sang Jenderal Han tidak bisa membalas Dava Tanata dengan cara yang besar, tetapi Sang Jenderal Han tahu kelemahan Perdana Menteri yang tersisa, birokrasi dan staf setiap Perdana Menteri. Jenderal Han mengarahkan perhatian pada Chai, Kepala Sekretaris Dava Tanata, pria tua yang telah melayani Sang Menteri dengan loyal selama 2 dekade. Chai adalah jantung operasi administratif Dava Tanata. Jenderal Han memfitnah Chai dengan tuduhan kecil, namun strategis. Chai dituduh salah menempatkan dokumen petisi dari seorang bangsawan kecil, padahal dokumen itu sebenarnya telah ditarik kembali. Tuduhan itu adalah kebohongan kecil, tetapi Sang Jenderal Han menyampaikannya kepada Kira Sanur seolah-olah itu adalah kejahatan serius yang mengancam ketertiban istana. Kira Sanur, yang masih merasa kesal atas kegagalan Jalan Emas, dengan senang hati menggunakan kesempatan ini untuk menyakiti Dava Tanata secara tidak langsung. Sang Kaisar Kira Sanur mengeluarkan dekret paling kekanak-kanakan yang pernah dikeluarkan sang penguasa. Chai tidak akan dieksekusi atau diasingkan. Sebaliknya, Chai diperintahkan untuk melayani selama 1 bulan sebagai petugas kebersihan di lumbung istana, di mana sang sekretaris harus menyikat lantai dan menimbang gandum. Posisi sang sekretaris di kantor Perdana Menteri akan dibiarkan kosong, melumpuhkan operasi Dava Tanata. Insiden ke-91, hukuman mempermalukan sekretaris kepercayaan. Ini adalah serangan langsung terhadap efisiensi Perdana Menteri, sebuah upaya untuk membanjiri Dava Tanata dengan pekerjaan yang tidak bisa Perdana Menteri delegasikan. Tanpa Chai, yang merupakan pengelola arsip hidup Perdana Menteri, Dava Tanata harus menangani sendiri ribuan detail kecil yang biasanya diurus sang sekretaris. Dava Tanata melihat Chai pergi. Pria tua yang setia itu mengenakan pakaian pekerja kasar. Rasa amarah Perdana Menteri melonjak. Sang Perdana Menteri merasa Sang Kaisar Kira Sanur dan Jenderal Han telah merampas setiap hal yang Dava Tanata hargai. Muridnya, integritasnya, dan sekarang lengan kanannya. Dava Tanata kini harus menanggung beban ganda administrasi dan intrik sendirian. Dava Tanata kembali ke mejanya yang kini terasa kosong. Di atas tumpukan gulungan yang berlipat ganda, Sang Perdana Menteri mengambil pena. Dava Tanata menghitung lagi. Proyek Jalan Emas yang diungkapkan, hukuman finansial yang dibebankan, dan pengasingan Chai. 3 insiden menyakitkan hanya dalam 1 minggu. Dava Tanata mencatat, 91. Hanya tersisa 9 penghinaan. Perdana Menteri merasakan kelelahan yang luar biasa, tetapi ada kemarahan yang membakar di bawah dinginnya sikap Dava Tanata. Kemarahan itu bukan untuk Kira Sanur, tetapi untuk Jenderal Han. Dava Tanata bertekad, sebelum sang Perdana Menteri meninggalkan istana untuk memenuhi janjinya, Dava Tanata akan memastikan Jenderal Han tidak akan menjadi ancaman bagi kekaisaran yang hancur ini. Kemerdekaan Perdana Menteri kini harus dibayar dengan satu tindakan pembalasan terakhir yang pasti. Hitungan toleransi saat ini, 91-100. Kantor Perdana Menteri kini hening. Sunyi senyap tanpa kehadiran Sekretaris Chai. Tumpukan dokumen menggunung di atas meja batu giok, sementara Dava Tanata bekerja tanpa istirahat, menghadapi segunung kertas yang harus diproses seorang diri. Meskipun sang Perdana Menteri diliputi pekerjaan, fokus Perdana Menteri tetap tajam. Jenderal Han adalah target yang harus sang Perdana Menteri jatuhkan sebelum hitungan mencapai 100. Jenderal Han,
yang semakin menduga bahwa Davatanata sedang merencanakan gerakan terakhir, melancarkan serangan balasan yang licik. Jenderal Han mendekati Kirasanur dengan klaim yang dirancang untuk membalikan kegagalan Jalan Emas. Yang mulia, lapor Jenderal Han. Suaranya dipenuhi nada loyalitas palsu. Saya khawatir Perdana Menteri Davatanata tidak membayar kerugian Jalan Emas dari kekayaan pribadinya. Dia pasti menggunakan dana rahasia kekaisaran, dana bantuan darurat. Saya meminta audit mendadak terhadap semua catatan perbendaharaan Davatanata untuk membuktikan loyalitas finansialnya. Kirasanur, yang selalu curiga terhadap Davatanata dan tertarik pada drama, langsung menyetujui. Sang kaisar melihat ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan kembali 2000 tael emas, dan mungkin menemukan bukti pengkhianatan yang sang kaisar Kirasanur cari. Insiden ke-92. Audit mendadak berdasarkan kecurigaan palsu. Audit ini bukan sekadar pemeriksaan. Ini adalah penggerebekan yang dipimpin oleh 3 birokrat yang jelas-jelas diutus Jenderal Han. Mereka datang ke kantor Davatanata dengan wajah dingin, mulai membongkar setiap gulungan dan kotak di sekitar Perdana Menteri. Davatanata membiarkan mereka, wajahnya tanpa emosi. Namun, Davatanata telah mengambil tindakan pencegahan. Jauh sebelum insiden Jalan Emas, sang Perdana Menteri telah memanggil seorang pejabat perbendaharaan bernama Lord Zuo, seorang pria yang terkenal karena kejujurannya yang tak tergoyahkan. Lord Zuo, atas arahan Davatanata, menyimpan satu set buku catatan keuangan pribadi sang Perdana Menteri yang terpisah dan terperinci, sebuah gulungan pengeluaran sejati yang mencatat setiap tael emas yang Davatanata keluarkan untuk negara, termasuk pembayaran 2000 tael itu. Davatanata menyaksikan para auditor suruhan Han dengan tenang. Mereka menemukan catatan-catatan yang telah Jenderal Han siapkan, beberapa dokumen yang menunjukkan transfer dana yang mencurigakan dari rekening perbendaharaan negara yang sebenarnya adalah pembayaran legal untuk gaji tentara. Han telah menyusun dokumen-dokumen ini, berharap Davatanata tidak akan mampu menjelaskan rinciannya tanpa bantuan Chai, sekretaris yang diasingkan. Saat Sang Jenderal Han datang untuk mengawasi penggerebekan itu, mata Sang Jenderal Han bertemu dengan tatapan Davatanata yang setajam pisau. Perdana Menteri, kata Jenderal Han dengan senyum sombong, gulungan ini sepertinya menunjukkan Anda telah menggelapkan dana negara untuk menutupi kegagalan Anda. Sebuah kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Menggelapkan, ulang Davatanata, suaranya rendah dan mengancam. Jenderal Han, Anda berbicara tentang kejujuran padahal Anda adalah penulis utama skema korupsi di istana ini. Davatanata kemudian memanggil Lord Zuo, yang memasuki ruangan dengan gulungan pengeluaran sejati yang terikat kuat di tangannya. Yang mulia Jenderal Han, kata Davatanata, mengabaikan para auditor. Gulungan yang Anda lihat di atas meja saya adalah catatan kas negara yang sudah tua. Catatan itu memang menunjukkan pembayaran. Namun, gulungan yang dimiliki Lord Zuo ini adalah dokumen pribadi saya, yang terperinci dan ditandatangani, mencatat pengeluaran yang saya bayar sendiri, termasuk 2000 tael untuk proyek Jalan Emas Anda yang cacat. Davatanata menunjuk pada satu entry yang tertulis rapi. Lord Zuo mengangguk, membenarkan catatannya. Jenderal Han terkejut. Rencana Sang Jenderal Han gagal total. Namun, Davatanata tidak berhenti di sana. Dan sekarang, kata Davatanata, menggeser gulungan pengeluaran sejati ke arah Jenderal Han. Silakan lihat entry ini. Tanggalnya 3 bulan sebelum Anda memfitnah saya karena menimbun dana untuk perbatasan. Gulungan ini mencatat pengeluaran saya untuk membeli makanan bagi Garnisun Utara, dana yang saya bayar dengan uang pribadi saya, tepat pada saat laporan perbekalan Anda menunjukkan bahwa para prajurit menerima jatah penuh. Jika mereka menerima jatah penuh, mengapa saya harus mengeluarkan uang pribadi untuk membeli makanan? Hanya ada satu jawaban. Dana resmi dicuri, Jenderal Han. Dan Anda adalah petugas yang bertanggung jawab. Ini adalah serangan balik yang cerdas dan mematikan. Davatanata tidak hanya membuktikan dirinya tidak bersalah. Sang Perdana Menteri juga menggunakan upaya Han untuk menjebaknya sebagai kesempatan untuk menegaskan kembali kejahatan Jenderal Han yang jauh lebih besar. Davatanata menyajikan bukti yang tidak dapat Kirasanur abaikan tanpa terlihat seperti kaisar yang sepenuhnya buta.
Laporan audit Lord Zuo segera sampai ke tangan Kira Sanur. Kira Sanur, dalam amarah yang tidak terkendali, melihat bahwa sang Kaisar Kira telah dipertaruhkan oleh Jenderal Han yang serakah. Sang Jenderal Han telah menggunakan kekuasaan Kira Sanur untuk kepentingan pribadinya sendiri. Kira Sanur tidak bisa menghukum Jenderal Han secara terbuka, karena itu akan mengkonfirmasi kebodohan penilaian sang Kaisar Kira. Tetapi sang Kaisar Kira Sanur juga tidak bisa membiarkan Davatanata lolos tanpa hukuman karena telah secara halus menunjukkan kesalahan sang Kaisar Kira. Kira Sanur memanggil Davatanata ke Balairung Merah, tempat sang Kaisar Kira biasanya mengeluarkan hukuman yang paling keras. Davatanata, gertak Kira Sanur. Wajah sang Kaisar Kira seputih porselen. Anda telah menggunakan kesempatan audit ini, yang seharusnya membuktikan loyalitas Anda, untuk menghina wibawa militer dan menuduh Jenderal Han, yang merupakan perwira kesayangan saya. Anda menimbulkan kekacauan. Anda mengganggu ketenangan istana dengan intrik birokratis Anda. Insiden ke-93. Tuduhan mengganggu ketenangan istana dan menghina militer. Saya perintahkan, lanjut Kira Sanur, suaranya bergetar karena emosi yang tertahan, bahwa mulai besok, dan selama 7 hari berikutnya, Anda harus melepaskan jubah kebesaran Perdana Menteri Anda. Anda harus datang ke Dewan Kekaisaran setiap pagi dengan pakaian rakyat jelata. Pakaian dari kain paling kasar yang bisa Anda temukan. Ini adalah hukuman yang setimpal karena Anda merendahkan martabat jabatan Anda untuk terlibat dalam tuduhan murahan. Hukuman itu tidak melibatkan cambuk atau pengasingan, tetapi merupakan penghinaan publik yang sangat dahsyat. Davatanata, sosok yang dihormati di seluruh kekaisaran karena jubah birunya yang tanpa noda, dipaksa menjadi objek tontonan dan ejekan di hadapan para bangsawan yang pernah sang Perdana Menteri pimpin. Ini adalah upaya Kira Sanur untuk merampas kehormatan Davatanata tanpa mengambil nyawanya. Insiden ke-94. Merampas kehormatan pakaian dinas di depan umum. Tetapi Kira Sanur belum selesai. Selain itu, kata sang Kaisar Kira Sanur, mata sang Kaisar Kira menyala-nyala dengan ide sadis. Anda, yang begitu bangga dengan pekerjaan administrasi Anda, harus menghabiskan setiap sore di lumbung istana, membantu Sekretaris Chai menyikat lantai dan menimbang gandum. Saya ingin melihat Anda, Davatanata, yang terbuat dari debu dan kotoran. Anda akan bekerja bersama Sekretaris Anda, di mana Anda berdua akan menjadi pengingat bagi setiap pejabat tentang apa yang terjadi pada orang yang mengganggu kedamaian istana. Kira Sanur dengan sengaja memaksa Davatanata untuk melakukan pekerjaan manual yang paling rendah, di samping Chai yang diasingkan, memastikan penghinaan itu disaksikan oleh para pelayan dan prajurit. Insiden ke-95. Tugas manual yang mempermalukan dan menguras tenaga. Davatanata hanya membungkuk. Beliau tidak menanggapi atau memprotes. Perdana Menteri tahu bahwa sang Perdana Menteri telah memenangkan perang kecil melawan Jenderal Han, dan Davatanata telah membayar harganya. Kira Sanur, yang kini semakin tidak stabil, telah memberikan 3 penghinaan sekaligus. Keesokan paginya, Davatanata memasuki Balairung harmonis mengenakan pakaian kain biasa yang kasar, kontras tajam dengan sutra dan brokat para bangsawan yang tersenyum penuh ejekan. Jenderal Han tampak gembira. Davatanata berjalan melewati aula, kepalanya tegak, tanpa menunjukkan emosi. Sisa hari itu, setelah menghabiskan waktu di Balairung, sang Perdana Menteri pergi ke lumbung istana. Ketika Davatanata mengangkat sapu dan mulai menyikat lantai, Sekretaris Chai yang diasingkan menoleh. Matanya melebar karena terkejut dan hormat. Tuan Perdana Menteri. Bisik Chai. Diam, Chai. Sela Davatanata. Kita sedang melayani Kaisar. Sikat yang ini lebih bersih. Kita harus menunjukkan kepada Yang Mulia bahwa kita adalah petugas terbaik, bahkan dalam pakaian paling buruk sekalipun. Davatanata tidak hanya menjalani hukuman, sang Perdana Menteri menjalaninya dengan martabat, mengubah penghinaan menjadi pernyataan. Davatanata menyikat lantai dan menimbang gandum, berlumuran debu, namun dengan hati yang kini hanya menghitung sisa. Insiden ke-96. Pelaksanaan hukuman pakaian biasa di hadapan rakyat. Davatanata kembali ke kantornya di malam hari, kelelahan, dan tangannya sakit. Perdana Menteri Davatanata mencatat 4 insiden dalam 2 hari.
Total hitungan toleransi Davatanata kini mencapai 96. Hanya tersisa 4 insiden lagi. Davatanata memandangi gulungan pengunduran diri yang telah sang Perdana Menteri mulai tulis. Sekarang, di bawah kelelahan yang luar biasa, sang Perdana Menteri menuliskan detail hukuman yang baru sang Perdana Menteri terima. Beliau siap. Hanya 4 langkah lagi menuju kebebasan, dan 4 insiden terakhir itu pasti akan datang dengan cepat. Karena Kirasanur kini tahu bahwa Davatanata tidak dapat dihukum tanpa sang Kaisar Kira juga menghukum diri sang Kaisar Kirasanur sendiri. Hitungan toleransi saat ini, 96-100. Davatanata kini berada pada puncak pengujian. Pakaian kasar yang sang Perdana Menteri kenakan selama 7 hari menjadi simbol perlawanan diam-diam. Di Balairung Harmoni setiap pagi, Davatanata menerima tatapan menghina dari para bangsawan. Tetapi setiap tatapan itu justru terasa seperti udara segar. Di sisinya, Sekretaris Chai, meskipun berlumuran debu gandum, menemukan kembali semangatnya. Dua pria itu, yang seharusnya dipermalukan, justru menemukan tempat perlindungan tak terduga, lumbung istana yang ramai dan bising. Jenderal Han, yakin bahwa Davatanata telah jatuh ke dalam kesengsaraan pekerjaan kasar, menjadi semakin percaya diri dan ceroboh. Sang Jenderal Han mengira Davatanata terlalu sibuk menyikat lantai untuk melihat ancaman berikutnya yang sang Jenderal Han siapkan. Selama waktu mereka di lumbung, Davatanata dan Chai tidak menyikat, tetapi mendengarkan. Mereka berbicara pelan saat bekerja, memanfaatkan kebisingan roda gerobak dan tumpukan gandum. Chai, dengan jaringan informasinya di antara para pelayan istana, dan Davatanata, dengan mata elang sang Perdana Menteri, mulai menyusun teka-teki terakhir Jenderal Han. Sang Perdana Menteri segera mengetahui bahwa Jenderal Han telah memulai skema baru yang melibatkan penjualan konsesi batu giok di Pegunungan Timur. Skema itu melibatkan seorang pedagang kaya yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan keluarga Kirasanur. Rencana Jenderal Han bukan hanya tentang uang. Jika berhasil, konsesi batu giok itu akan memberikan Jenderal Han kendali atas rute perdagangan penting dan uang tunai tanpa batas untuk membiayai ambisi politiknya. Pada hari kelima hukuman pakaian rakyat jelata, Kaisar Kirasanur, yang menyaksikan Davatanata tetap tenang di tengah penghinaan, merasa sangat frustrasi. Kirasanur mengharapkan Davatanata marah, memohon, atau setidaknya terlihat tertekan, tetapi Davatanata hanya menunjukkan martabat yang membeku. Kirasanur, dalam sesi dewan pagi yang tegang, mengalihkan amarahnya kepada Perdana Menteri. Davatanata, titah Kirasanur, menata pakaian kasar sang Perdana Menteri dengan jijik. Saya perintahkan mulai sekarang, dan sampai hukuman ini selesai, Anda dilarang berbicara dalam Dewan Kekaisaran kecuali jika Anda diminta secara langsung. Biarkan kesunyian menjadi pengajaran bagi kesombongan Anda. Insiden ke-97. Perintah membungkam dalam Dewan Kekaisaran. Penghinaan itu diterima Davatanata dengan anggukan pelan. Davatanata tahu ini adalah cara Kirasanur untuk melumpuhkan fungsi administrasi sang Perdana Menteri secara total, merampas suara sang menteri sebagai penasihat tertinggi. Kini, Davatanata tidak hanya dilarang berbicara. Perdana Menteri juga dilarang mengkritik proyek jahat Jenderal Han yang sebentar lagi sang Jenderal Han ajukan. Pada hari ke-6, Jenderal Han menyerahkan dekret konsesi batu giok kepada Kirasanur. Sang Kaisar Kirasanur, tanpa menyadari dampak strategisnya, langsung menyetujui, hanya melihat keuntungan finansial jangka pendek. Davatanata, yang hadir dalam dewan, tidak bisa menyela. Perdana Menteri harus menyaksikan rencana jahat Jenderal Han disahkan tanpa kata. Insiden ke-98, dekret konsesi batu giok yang meloloskan korupsi. Hitungan toleransi kini mencapai 98. Hanya tersisa 2 langkah menuju kebebasan. Davatanata segera meninggalkan dewan setelah dekret itu ditandatangani. Perdana Menteri tidak punya waktu lagi untuk menunggu sang Kaisar Kirasanur membuat kesalahan. Perdana Menteri harus memancing insiden ke-99 dan ke-100. Davatanata memanggil Lord Zuo yang jujur ke kantornya yang sunyi. Sang Perdana Menteri menginstruksikan Lord Zuo untuk menyusun 2 dokumen rahasia. Yang pertama adalah salinan asli dari surat menyurat Jenderal Han dengan pedagang batu giok, yang menunjukkan bahwa sang Jenderal Han menerima suap 10.000 tael emas di muka.
Yang kedua adalah salinan dari semua gulungan yang membuktikan skema penggelapan dana perbatasan dan proyek Jalan Emas. Sebuah ringkasan rahasia dari semua kejahatan Jenderal Han, yang sang Perdana Menteri kumpulkan sejak awal. Perdana Menteri Davatanata tahu serangan frontal langsung akan membuat sang Kaisar Kirasanur defensif dan mungkin berbalik menghukum sang Perdana Menteri Davatanata. Oleh karena itu, Davatanata memilih arena di mana kehormatan Kirasanur akan dipertaruhkan tanpa sang Kaisar Kirasanur bisa bersembunyi. Malam itu, Davatanata tidak mengenakan pakaian rakyat jelata. Sang Perdana Menteri mengenakan jubah Perdana Menteri yang baru dan bersih. Sebuah tindakan pembangkangan yang disengaja. Davatanata memasuki perjamuan musim gugur, sebuah acara sosial formal yang dihadiri oleh seluruh bangsawan kekaisaran, termasuk Kirasanur dan Jenderal Han. Sang Kaisar Kirasanur melihat Davatanata melangkah masuk dengan jubah resminya. Mata sang Kaisar Kirasanur memancarkan kemarahan, tetapi sebelum sang Kaisar Kirasanur sempat mengeluarkan kata-kata tajam, Davatanata sudah bergerak. Davatanata tidak mendekati Kirasanur. Sang Perdana Menteri berjalan lurus ke arah Jenderal Han. Semua mata mengikuti gerakan Davatanata yang tenang dan menentukan. Tepat di tengah aula, di hadapan 100 bangsawan, Davatanata berhenti di hadapan Jenderal Han. "Jenderal Han," ujar Davatanata dengan suara yang terdengar jelas di tengah keheningan, meskipun Perdana Menteri belum diizinkan untuk berbicara. "Saya datang bukan sebagai Perdana Menteri, tetapi sebagai seorang subjek yang setia. Saya harus bertanya, apakah Jenderal Han akan terus memperdagangkan kekayaan dan keamanan kekaisaran demi 10.000 tael emas? Ataukah Jenderal Han akan memilih untuk mengembalikan martabat Anda?" Jenderal Han terkejut. Wajah sang Jenderal Han berubah ungu karena amarah dan rasa malu. Sang Jenderal Han tahu bahwa ini adalah akhir dari permainan licik sang Jenderal Han. "Berani-beraninya Anda, Davatanata. Anda melanggar perintah Kaisar Kirasanur. Anda difitnah." Davatanata menjatuhkan 2 gulungan yang Lord Zuo siapkan tepat di kaki Jenderal Han. Bukti kejahatan konsesi batu giok Jenderal Han ada di sana. Dan, di gulungan yang lebih besar, terdapat ringkasan semua pengkhianatan Jenderal Han, sejak dana perbatasan dicuri hingga skema Jalan Emas. Saya telah menyimpannya di tempat yang aman. Jika Jenderal Han menyentuh saya, gulungan ini akan tersebar ke seluruh kekaisaran dan mencemarkan nama sang Kaisar Kirasanur. Seluruh aula terdiam. Kirasanur, yang duduk di singgasananya yang sementara, kini berada di persimpangan jalan. Jika sang Kaisar Kirasanur membela Han, sang Kaisar Kirasanur akan terlihat sebagai pelindung korupsi di mata semua bangsawan. Jika sang Kaisar Kirasanur menghukum Han, sang Kaisar Kirasanur akan mengakui bahwa Davatanata benar selama ini, sebuah penghinaan yang lebih besar bagi kesombongan sang Kaisar Kirasanur. Kirasanur memilih jalan tengah yang paling kejam. Sang Kaisar Kirasanur tidak bisa membunuh Jenderal Han. Sang Kaisar Kirasanur memerintahkan Jenderal Han ditangkap, dicabut semua gelarnya, dan diasingkan ke benteng paling utara, di mana musim dingin akan menghabisinya. Ini adalah hukuman yang adil, dan Davatanata telah memenangkan perang. Namun, Kirasanur tidak akan membiarkan Davatanata pergi tanpa harga yang harus dibayar. Sang Kaisar Kirasanur berdiri, matanya terpaku pada Davatanata yang berani menantang sang Kaisar Kirasanur. "Davatanata," gertak Kirasanur. Suaranya dipenuhi kebencian. "Anda benar. Jenderal Han adalah pengkhianat. Tetapi Anda adalah penghina yang jauh lebih besar. Anda melanggar perintah membungkam saya. Anda mengenakan jubah itu untuk memprovokasi saya. Anda menggunakan kehormatan kekaisaran untuk permainan politik Anda sendiri. Anda adalah sumber kekacauan." Kirasanur mengambil selembar gulungan di mejanya. Itu adalah piagam integritas sipil yang Davatanata susun pada awal pemerintahannya. Sebuah dokumen yang memastikan bahwa birokrat jujur tidak dapat dihukum tanpa tinjauan yang adil. Piagam yang telah menyelamatkan Li Wei dan Lord Zuo. Itu adalah warisan Davatanata. Piagam ini, yang Anda anggap begitu penting, telah membuat tangan saya terikat, teriak Kirasanur. Sang Kaisar Kirasanur mengangkat gulungan itu dan merobeknya menjadi serpihan-serpihan kecil di hadapan Davatanata. "Saya, Kaisar Kirasanur,
Menyatakan piagam integritas sipil yang Anda susun ini tidak berlaku. Mulai hari ini, saya bisa menghukum pejabat manapun dengan alasan apapun, tanpa persetujuan dari Dewan atau batasan piagam Anda. Insiden ke-99. Pembatalan warisan terbesar Dava Tanata. Dava Tanata merasakan kehancuran emosional yang jauh lebih dalam daripada cambukan fisik. Seluruh upaya Sang Perdana Menteri Dava Tanata untuk melindungi generasi birokrat berikutnya, seluruh prinsip yang Sang Perdana Menteri Dava Tanata pertahankan, kini telah dimusnahkan oleh kemarahan Sang Kaisar Kirasanur. Kebebasan Sang Perdana Menteri Dava Tanata akan datang, tetapi sistem yang Sang Perdana Menteri Dava Tanata coba pertahankan kini benar-benar rusak. Malam itu, kembali ke kantornya, Dava Tanata melepas jubah barunya yang bersih. Angka 99 ditulis pada daftar pribadinya. Hanya tersisa satu insiden. Dini hari berikutnya, Kirasanur, yang tidur nyenyak setelah membalas dendam kepada Dava Tanata, mengirimkan dekret terakhir. Sang Kaisar Kirasanur memerintahkan Dava Tanata untuk memimpin langsung tim yang akan menyita semua properti dan harta milik Jenderal Han yang diasingkan. Tujuannya adalah untuk memperlambat pengunduran diri Dava Tanata dan memastikan Sang Perdana Menteri Dava Tanata tetap terikat oleh urusan negara. Perintah itu berbunyi, Perdana Menteri harus secara pribadi menghitung setiap tael emas dan setiap gulungan Han. Jangan ada yang hilang. Insiden ke-100. Tugas akhir yang menjijikan dan mengikat. Tepat 100. Janji itu telah terpenuhi. Dava Tanata mengenakan kembali jubah Perdana Menteri yang penuh martabat untuk terakhir kalinya. Sang Perdana Menteri mengambil gulungan pengunduran diri yang telah Sang Perdana Menteri tulis selama berminggu-minggu, mencatat setiap insiden, setiap penghinaan, setiap pengorbanan, mulai dari insiden ke-79 hingga ke-100. Dava Tanata berjalan ke Balairung harmonis. Sang Kaisar Kirasanur, duduk di atas tahta, tampak sedikit cemas setelah drama semalam. Yang mulia, ujar Dava Tanata. Suara Sang Perdana Menteri tidak bergetar. Saya telah menerima perintah Anda untuk menyita aset Jenderal Han. Namun, saya mohon maaf, saya tidak bisa melaksanakannya. Kirasanur mengerutkan kening. Apa? Apakah Anda berani membangkang setelah semua yang telah saya lakukan untuk membiarkan Anda tetap hidup? Dava Tanata berlutut. Bukan sebagai tanda penghormatan yang dituntut Kirasanur, melainkan sebagai tanda penyelesaian. Perdana Menteri meletakkan gulungan pengunduran diri di hadapan tahta. Yang mulia, kata Dava Tanata, menatap Kirasanur untuk yang terakhir kali dengan kejernihan dan rasa hormat yang dingin. 3 tahun lalu, saya berjanji kepada mendiang Kaisar untuk mengabdi 100 kali di bawah penghinaan dan kezaliman yang mulia Kirasanur, untuk memastikan transisi kekuasaan berjalan damai. Janji itu kini sudah terpenuhi. Saya telah mencapai 100 insiden. Dava Tanata berhenti sejenak, membiarkan kebenaran itu meresap ke dalam keheningan Balairung. Mulai hari ini, lanjut Sang Perdana Menteri, saya, Dava Tanata, Perdana Menteri Kekaisaran, melepaskan semua gelar, kehormatan, dan jabatan saya. Saya telah memenuhi janji saya kepada pendahulu yang mulia. Tugas saya selesai. Kekaisaran ini kini menjadi milik yang mulia sepenuhnya, tanpa perisai atau penasihat yang harus yang mulia tolak atau yang mulia permalukan. Saya bebas. Kirasanur mengambil gulungan itu dengan tangan gemetar. Sang Kaisar Kirasanur melihat daftar panjang insiden yang dicatat dengan rapi, mulai dari perintah biji-bijian yang bodoh hingga penghinaan membersihkan lumbung, hingga penghancuran piagam integritas sipil yang Sang Kaisar Kirasanur lakukan. Sang Kaisar Kirasanur menyadari betapa parahnya Sang Kaisar Kirasanur mempermalukan orang yang paling setia kepada negara. Sang Kaisar Kirasanur merasa kosong, seperti seorang anak kecil yang tiba-tiba ditinggalkan oleh mainan favoritnya. Anda tidak bisa pergi, teriak Kirasanur. Saya melarang Anda. Saya adalah Kaisar, dan saya memerintahkan Anda untuk tetap di sini. Dava Tanata bangkit. Sang Perdana Menteri tidak lagi berlutut. Yang mulia, kata Sang Perdana Menteri, nadanya menunjukkan rasa iba yang dalam. Otoritas yang mulia hanya berkuasa atas jabatan dan gelar saya. Otoritas itu tidak berkuasa atas jiwa saya. Saya tidak akan membangkang.
Saya pergi, seperti yang diizinkan oleh janji suci kepada kaisar pendahulu Anda. Davatanata berbalik. Jubah birunya terseret perlahan di lantai marmer. Sang Perdana Menteri Davatanata berjalan keluar, meninggalkan Kirasanur yang kini duduk sendirian di atas tahta naganya yang besar. Ruangan yang sebelumnya penuh dengan intrik kini dipenuhi kekosongan yang mengerikan. Perisai telah dicabut. Davatanata berjalan melintasi halaman istana yang cerah, tidak melihat ke belakang. Pria itu kini hanya mengenakan jubah biru polos, tanpa lencana atau meterai kekaisaran. Sang Perdana Menteri Davatanata adalah Davatanata, seorang pria yang bebas. Tugasnya untuk kekaisaran telah berakhir. Tugasnya kini adalah menemukan Li Wei, menemukan Chai, dan menyaksikan dari kejauhan bagaimana Sang Kaisar Kirasanur menghadapi takdir yang Sang Kaisar Kirasanur ciptakan sendiri. Hitungan toleransi akhir. 100-100. Davatanata kini berada pada puncak pengujian. Pakaian kasar yang Sang Perdana Menteri kenakan selama 7 hari menjadi simbol perlawanan diam-diam. Di balairung harmoni setiap pagi, Davatanata menerima tatapan menghina dari para bangsawan, tetapi setiap tatapan itu justru terasa seperti udara segar. Di sisinya, Sekretaris Chai, meskipun berlumuran debu gandum, menemukan kembali semangatnya. Dua pria itu, yang seharusnya dipermalukan, justru menemukan tempat perlindungan tak terduga. Lumbung istana yang ramai dan bising, jauh dari bisikan intrik. Jenderal Han yakin bahwa Davatanata telah jatuh ke dalam kesengsaraan pekerjaan kasar, menjadi semakin percaya diri dan ceroboh. Sang Jenderal Han mengira Davatanata terlalu sibuk menyikat lantai untuk melihat ancaman berikutnya yang Sang Jenderal Han siapkan. Selama waktu mereka di lumbung, Davatanata dan Chai tidak menyikat, tetapi mendengarkan. Mereka berbicara pelan saat bekerja, memanfaatkan kebisingan roda gerobak dan tumpukan gandum. Chai, dengan jaringan informasinya di antara para pelayan istana, dan Davatanata, dengan mata elang Sang Perdana Menteri, mulai menyusun teka-teki terakhir Jenderal Han. Mereka mengetahui bahwa Sang Jenderal Han telah memulai skema baru yang melibatkan penjualan konsesi batu giok di pegunungan timur. Skema itu melibatkan seorang pedagang kaya yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan keluarga Kirasanur. Rencana Jenderal Han bukan hanya tentang uang. Jika berhasil, konsesi batu giok itu akan memberikan Sang Jenderal Han kendali atas rute perdagangan penting dan uang tunai tanpa batas untuk membiayai ambisi politiknya. Pada hari kelima hukuman pakaian rakyat jelata, Kaisar Kirasanur, yang menyaksikan Davatanata tetap tenang di tengah penghinaan, merasa sangat frustrasi. Kirasanur mengharapkan Davatanata marah, memohon, atau setidaknya terlihat tertekan, tetapi Davatanata hanya menunjukkan martabat yang membeku, menyerap debu dan ejekan dengan ketenangan luar biasa. Kirasanur, dalam sesi dewan pagi yang tegang, mengalihkan amarahnya kepada Perdana Menteri. Davatanata, titah Kirasanur, menata pakaian kasar Sang Perdana Menteri dengan jijik. Saya perintahkan mulai sekarang, dan sampai hukuman ini selesai, Anda dilarang berbicara dalam Dewan Kekaisaran kecuali jika Anda diminta secara langsung. Biarkan kesunyian menjadi pengajaran bagi kesombongan Anda, sebuah pelajaran ketenangan yang harus Anda pahami. Insiden ke-97. Perintah membungkam dalam Dewan Kekaisaran. Penghinaan itu diterima Davatanata dengan anggukan pelan. Davatanata tahu ini adalah cara Kirasanur untuk melumpuhkan fungsi administrasi Sang Perdana Menteri secara total, merampas suara Sang Menteri sebagai penasihat tertinggi yang bisa mengkritik. Kini, Davatanata tidak hanya dilarang berbicara. Perdana Menteri juga dilarang mengkritik proyek jahat Jenderal Han yang sebentar lagi Sang Jenderal Han ajukan. Davatanata tersenyum dalam hati. Janji kebebasan kian dekat. Pada hari ke-6, Jenderal Han menyerahkan dekret konsesi batu giok kepada Kirasanur. Sang Kaisar Kirasanur, tanpa menyadari dampak strategisnya, langsung menyetujui, hanya melihat keuntungan finansial jangka pendek yang Jenderal Han janjikan. Davatanata, yang hadir dalam dewan, tidak bisa menyela. Perdana Menteri harus menyaksikan rencana jahat Jenderal Han disahkan tanpa kata. Seolah-olah Sang Perdana Menteri hanyalah patung kayu di sudut ruangan. Insiden ke-98. Dekret konsesi batu giok yang meloloskan korupsi.
Hitungan toleransi kini mencapai 98. Hanya tersisa 2 langkah menuju kebebasan. Dava Tanata segera meninggalkan dewan setelah dekret itu ditandatangani. Perdana Menteri tidak punya waktu lagi untuk menunggu Sang Kaisar Kirasanur membuat kesalahan berikutnya. Perdana Menteri harus memancing insiden ke-99 dan ke-100 secara bersamaan, mengakhiri penderitaan ini dengan satu gerakan yang terencana. Dava Tanata memanggil Lord Zuo yang jujur ke kantornya yang sunyi. Sang Perdana Menteri menginstruksikan Lord Zuo untuk menyusun 2 dokumen rahasia. Yang pertama adalah salinan asli dari surat menyurat Jenderal Han dengan pedagang batu giok, yang menunjukkan bahwa Sang Jenderal Han menerima suap 10.000 tael emas di muka. Yang kedua adalah salinan dari semua gulungan yang membuktikan skema penggelapan dana perbatasan dan proyek jalan emas. Sebuah ringkasan rahasia dari semua kejahatan Jenderal Han, yang Sang Perdana Menteri kumpulkan sejak hari pertama, yang Sang Perdana Menteri beri nama Gulungan Serigala. Perdana Menteri Dava Tanata tahu serangan frontal langsung akan membuat Sang Kaisar Kirasanur defensif dan mungkin berbalik menghukum Sang Perdana Menteri Dava Tanata secara brutal. Oleh karena itu, Dava Tanata memilih arena di mana kehormatan Kirasanur akan dipertaruhkan tanpa Sang Kaisar Kirasanur bisa bersembunyi atau menunda hukuman. Malam itu, Dava Tanata tidak mengenakan pakaian rakyat jelata. Sang Perdana Menteri mengenakan jubah Perdana Menteri yang baru dan bersih. Sebuah tindakan pembangkangan visual yang disengaja. Dava Tanata memasuki perjamuan musim gugur, sebuah acara sosial formal yang dihadiri oleh seluruh bangsawan kekaisaran, termasuk Kirasanur dan Jenderal Han. Sang Kaisar Kirasanur melihat Dava Tanata melangkah masuk dengan jubah resminya. Mata Sang Kaisar Kirasanur memancarkan kemarahan, tetapi sebelum Sang Kaisar Kirasanur sempat mengeluarkan kata-kata tajam, Dava Tanata sudah bergerak. Tindakan Dava Tanata begitu tenang, namun memiliki dampak yang menghancurkan. Dava Tanata tidak mendekati Kirasanur. Sang Perdana Menteri berjalan lurus ke arah Jenderal Han. Semua mata mengikuti gerakan Dava Tanata yang tenang dan menentukan, menciptakan pusaran keheningan di tengah musik dan tawa. Tepat di tengah aula, di hadapan 100 bangsawan, Dava Tanata berhenti di hadapan Jenderal Han. Jenderal Han, ujar Dava Tanata dengan suara yang terdengar jelas di tengah keheningan, memecah perintah Kaisar Sanur untuk membungkam Sang Perdana Menteri. Saya datang bukan sebagai Perdana Menteri, tetapi sebagai seorang subjek yang setia. Saya harus bertanya, apakah Jenderal Han akan terus memperdagangkan kekayaan dan keamanan kekaisaran demi 10.000 tael emas dari konsesi batu giok yang busuk itu? Ataukah Jenderal Han akan memilih untuk mengembalikan martabat Anda, meskipun terlambat? Jenderal Han terkejut. Wajah Sang Jenderal Han berubah ungu karena amarah dan rasa malu yang membakar di depan umum. Sang Jenderal Han tahu bahwa ini adalah akhir dari permainan licik Sang Jenderal Han, dan Dava Tanata telah mengungguli Sang Jenderal Han. Berani-beraninya Anda, Dava Tanata. Anda melanggar perintah membungkam dari Kaisar Kirasanur. Anda difitnah. Anda menghina. Dava Tanata menjatuhkan gulungan serigala yang lebih besar tepat di kaki Jenderal Han. Bukti kejahatan konsesi batu giok Jenderal Han ada di sana, di antara catatan-catatan lain. Di gulungan yang lebih besar ini, terdapat ringkasan semua pengkhianatan Jenderal Han, sejak dana perbatasan dicuri hingga skema jalan emas. Saya telah menyimpan salinan lengkapnya di tempat yang sangat aman. Jika Jenderal Han menyentuh saya, atau mencoba memfitnah saya sekali lagi, gulungan ini akan tersebar ke seluruh kekaisaran dan mencemarkan nama Sang Kaisar Kirasanur yang telah melindungi Sang Jenderal Han. Seluruh aula terdiam. Kirasanur, yang duduk di singgasananya yang sementara, kini berada di persimpangan jalan. Jika Sang Kaisar Kirasanur membela Han, Sang Kaisar Kirasanur akan terlihat sebagai pelindung korupsi di mata semua bangsawan yang menyaksikan drama ini. Jika Sang Kaisar Kirasanur menghukum Han, Sang Kaisar Kirasanur akan mengakui bahwa Dava Tanata benar selama ini, sebuah penghinaan yang lebih besar bagi kesombongan Sang Kaisar Kirasanur. Kirasanur memilih jalan tengah yang paling kejam. Sang Kaisar Kirasanur tidak bisa membunuh Jenderal Han karena popularitas Sang Jenderal Han di kalangan militer. Sang Kaisar Kirasanur memerintahkan Jenderal Han ditangkap, dicabut semua gelarnya, dan diasingkan ke benteng paling utara, di mana musim dingin yang kejam akan menghabisinya dengan lambat.
Ini adalah hukuman yang adil, dan Davatanata telah memenangkan perang. Namun, Kirasanur tidak akan membiarkan Davatanata pergi tanpa harga yang harus dibayar karena telah mempermalukan Sang Kaisar Kirasanur secara publik. Sang Kaisar Kirasanur berdiri, matanya terpaku pada Davatanata yang berani menantang Sang Kaisar Kirasanur. Davatanata, gertak Kirasanur. Suaranya dipenuhi kebencian yang mendidih. Anda benar. Jenderal Han adalah pengkhianat. Tetapi Anda adalah penghina yang jauh lebih besar. Anda melanggar perintah membungkam saya. Anda mengenakan jubah itu untuk memprovokasi saya. Anda menggunakan kehormatan kekaisaran untuk permainan politik Anda sendiri. Anda adalah sumber kekacauan yang tidak pernah berhenti di istana ini. Kirasanur mengambil selembar gulungan di mejanya. Itu adalah piagam integritas sipil yang Davatanata susun pada awal pemerintahannya. Sebuah dokumen yang memastikan bahwa birokrat jujur tidak dapat dihukum tanpa tinjauan yang adil. Piagam yang telah menyelamatkan Li Wei dan Lord Zuo dari hukuman yang lebih berat. Itu adalah warisan Davatanata. Piagam ini, yang Anda anggap begitu penting, telah membuat tangan saya terikat, teriak Kirasanur. Sang Kaisar Kirasanur mengangkat gulungan itu dan merobeknya menjadi serpihan-serpihan kecil di hadapan Davatanata. Saya, Kaisar Kirasanur, menyatakan piagam integritas sipil yang Anda susun ini tidak berlaku. Mulai hari ini, saya bisa menghukum pejabat manapun dengan alasan apapun, tanpa persetujuan dari Dewan atau batasan piagam Anda. Saya menguasai sepenuhnya. Insiden ke-99. Pembatalan warisan terbesar Davatanata. Davatanata merasakan kehancuran emosional yang jauh lebih dalam daripada cambukan fisik. Seluruh upaya Sang Perdana Menteri Davatanata untuk melindungi generasi birokrat berikutnya, seluruh prinsip yang Sang Perdana Menteri Davatanata pertahankan, kini telah dimusnahkan oleh kemarahan Sang Kaisar Kirasanur. Kebebasan Sang Perdana Menteri Davatanata akan datang, tetapi sistem yang Sang Perdana Menteri Davatanata coba pertahankan kini benar-benar rusak. Malam itu, kembali ke kantornya, Davatanata melepas jubah barunya yang bersih. Angka 99 ditulis pada daftar pribadinya. Hanya tersisa satu insiden. Dini hari berikutnya, Kirasanur, yang tidur nyenyak setelah membalas dendam kepada Davatanata, mengirimkan dekret terakhir. Sang Kaisar Kirasanur memerintahkan Davatanata untuk memimpin langsung tim yang akan menyita semua properti dan harta milik Jenderal Han yang diasingkan. Tujuannya adalah untuk memperlambat pengunduran diri Davatanata dan memastikan Sang Perdana Menteri Davatanata tetap terikat oleh urusan negara, tenggelam dalam administrasi detail yang menjijikan. Perintah itu berbunyi, Perdana Menteri harus secara pribadi menghitung setiap tael emas dan setiap gulungan Han. Jangan ada yang hilang. Anda tidak akan bisa lepas dari tugas ini. Insiden ke-100. Tugas akhir yang menjijikan dan mengikat. Tepat 100. Janji itu telah terpenuhi. Davatanata mengenakan kembali jubah Perdana Menteri yang penuh martabat untuk terakhir kalinya. Sang Perdana Menteri mengambil gulungan pengunduran diri yang telah Sang Perdana Menteri tulis selama berminggu-minggu, mencatat setiap insiden, setiap penghinaan, setiap pengorbanan, mulai dari insiden ke-79 hingga ke-100. Davatanata berjalan ke Balairung harmonis. Sang Kaisar Kirasanur, duduk di atas tahta, tampak sedikit cemas setelah drama semalam, tetapi masih penuh arogansi. Yang mulia, ujar Davatanata. Suara Sang Perdana Menteri tidak bergetar. Saya telah menerima perintah Anda untuk menyita aset Jenderal Han. Namun, saya mohon maaf, saya tidak bisa melaksanakannya. Kirasanur mengerutkan kening. Apa? Apakah Anda berani membangkang setelah semua yang telah saya lakukan untuk membiarkan Anda tetap hidup? Apakah Anda menantang takdir? Davatanata berlutut, bukan sebagai tanda penghormatan yang dituntut Kirasanur, melainkan sebagai tanda penyelesaian. Perdana Menteri meletakkan gulungan pengunduran diri di hadapan tahta, membiarkan gulungan itu terbuka menampilkan 100 catatan. Yang mulia, kata Davatanata, menatap Kirasanur untuk yang terakhir kali dengan kejernihan dan rasa hormat yang dingin. 3 tahun lalu, saya berjanji kepada mendiang Kaisar untuk mengabdi 100 kali di bawah penghinaan dan kezaliman yang mulia Kirasanur,
untuk memastikan transisi kekuasaan berjalan damai. Janji itu kini sudah terpenuhi. Saya telah mencapai 100 insiden. Davatanata berhenti sejenak, membiarkan kebenaran itu meresap ke dalam keheningan balairung. Para bangsawan yang hadir mulai menyadari arti gulungan itu. Mulai hari ini, lanjut Sang Perdana Menteri. Saya, Davatanata, Perdana Menteri Kekaisaran, melepaskan semua gelar, kehormatan, dan jabatan saya. Saya telah memenuhi janji saya kepada pendahulu yang mulia. Tugas saya selesai. Kekaisaran ini kini menjadi milik Yang Mulia sepenuhnya, tanpa perisai atau penasihat yang harus Yang Mulia tolak atau Yang Mulia permalukan. Saya bebas. Kirasanur mengambil gulungan itu dengan tangan gemetar. Sang Kaisar Kirasanur melihat daftar panjang insiden yang dicatat dengan rapi, mulai dari perintah biji-bijian yang bodoh hingga penghinaan membersihkan lumbung, hingga penghancuran piagam integritas sipil yang Sang Kaisar Kirasanur lakukan. Sang Kaisar Kirasanur menyadari betapa parahnya Sang Kaisar Kirasanur mempermalukan orang yang paling setia kepada negara, yang telah mempertaruhkan kehormatannya sendiri demi stabilitas tahta. Sang Kaisar Kirasanur merasa kosong, seperti seorang anak kecil yang tiba-tiba ditinggalkan oleh mainan favoritnya dan harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Anda tidak bisa pergi, teriak Kirasanur. Saya melarang Anda. Saya adalah Kaisar. Dan saya memerintahkan Anda untuk tetap di sini. Saya mencabut kebebasan Anda. Davatanata bangkit. Sang Perdana Menteri tidak lagi berlutut. Yang Mulia, kata Sang Perdana Menteri, nadanya menunjukkan rasa iba yang dalam. Otoritas Yang Mulia hanya berkuasa atas jabatan dan gelar saya. Otoritas itu tidak berkuasa atas jiwa saya. Saya tidak akan membangkang. Saya pergi. Seperti yang diizinkan oleh janji suci kepada Kaisar pendahulu Anda. Pengabdian saya berakhir pada batas 100 kali. Davatanata berbalik. Jubah birunya terseret perlahan di lantai marmer. Sang Perdana Menteri Davatanata berjalan keluar, meninggalkan Kirasanur yang kini duduk sendirian di atas tahta naganya yang besar. Ruangan yang sebelumnya penuh dengan intrik kini dipenuhi kekosongan yang mengerikan. Perisai telah dicabut. Davatanata berjalan melintasi halaman istana yang cerah, tidak melihat ke belakang. Pria itu kini hanya mengenakan jubah biru polos, tanpa lencana atau meterai kekaisaran. Sang Perdana Menteri Davatanata adalah Davatanata, seorang pria yang bebas. Tugasnya untuk kekaisaran telah berakhir. Tugasnya kini adalah menemukan Li Wei, menemukan Chai, yang akan Sang Perdana Menteri bebaskan dari lumbung setelah beberapa saat, dan menyaksikan dari kejauhan bagaimana Sang Kaisar Kirasanur menghadapi takdir yang Sang Kaisar Kirasanur ciptakan sendiri. Hitungan toleransi akhir. 100. Di balairung harmonis, kepergian Davatanata meninggalkan kehampaan yang terasa dingin dan berat. Kirasanur, duduk sendirian di singgasana naga, merasakan ketakutan yang mencekik, bukan karena ancaman, tetapi karena keheningan. Para bangsawan, yang kini tanpa arahan Davatanata, menatap Kaisar Kirasanur dengan mata yang dipenuhi antisipasi dan kengerian. Perisai telah dicabut. Keputusan pertama Kirasanur, bencana garam. Kirasanur berusaha menutupi kepanikan dengan arogansi yang lebih besar. Jangan ada yang berbicara tentang pengkhianat itu lagi, teriak Kirasanur, suaranya retak. Kekaisaran ini tidak akan runtuh hanya karena kepergian seorang birokrat tua. Sekarang, apa urusan berikutnya? Cepat. Seorang Menteri Keuangan yang gemetar memberanikan diri maju. Beliau mengajukan proposal yang sebelumnya disiapkan oleh Davatanata, menurunkan bea impor garam untuk menstabilkan harga di provinsi-provinsi selatan yang baru saja dilanda kelaparan, sebuah langkah krusial untuk mencegah kerusuhan pangan. Kirasanur bahkan tidak mendengarkan esensinya. Sang Kaisar Kirasanur hanya melihat peluang untuk menunjukkan otoritas absolut yang baru Sang Kaisar Kirasanur klaim setelah merobek piagam integritas sipil. Garam? Bodoh. Rakyat harus makan, bukan menikmati rasa. Saya memerintahkan, semua bea impor garam digandakan. Jika mereka kelaparan, mereka akan bekerja lebih keras. Itu akan mengisi perbendaharaan dan menunjukkan ketegasan saya. Menteri Keuangan terhuyung mundur. Perintah itu,
yang dikeluarkan karena amarah dan tanpa pertimbangan, adalah bencana ekonomi yang menjamin inflasi garam dan kerusuhan di wilayah selatan yang rentan. Tidak ada Dava Tanata di sana untuk membalikan dekret itu. Dalam benak para bangsawan yang menyaksikan, ini adalah insiden pertama yang dicatat bukan sebagai penghinaan terhadap sang menteri, tetapi sebagai kehancuran bagi negara. Dava Tanata menemukan kembali sayapnya. Sementara kekacauan perlahan menyebar di balik tembok istana, Dava Tanata berjalan sendirian melintasi kota terlarang. Pria itu kini hanya mengenakan jubah biru polos yang terasa ringan, seolah beban 100 penghinaan telah terangkat. Dava Tanata tidak langsung pergi. Masih ada satu janji yang harus sang Perdana Menteri tepati. Chai. Dava Tanata berjalan menuju kompleks lumbung istana. Di sana, di antara tumpukan gandum dan karung-karung beras yang berdebu, sang Perdana Menteri menemukan Chai yang sedang berlutut, menyikat lantai dengan hati-hati. Melihat Dava Tanata mengenakan jubah biru polos, bukan pakaian rakyat jelata, Chai terkejut dan bangkit berdiri. Tuan Perdana Menteri, Anda melanggar hukuman Kaisar Kirasanur. Bisik Chai, khawatir. Dava Tanata tersenyum, senyum yang sudah lama tidak dilihat Chai. Itu adalah senyum lega, yang tidak mengandung kepahitan. Saya tidak melanggar apapun, Chai. Hukuman sang Kaisar Kirasanur telah berakhir. Tugas saya di istana ini telah selesai. Saya telah memenuhi 100 insiden yang saya janjikan. Saya bebas. Chai terhenyak. Sapu di tangannya terjatuh. Air mata kebahagiaan dan kelegaan membasahi wajah pria tua itu. Tuan, syukurlah. Jangan berlutut, kata Dava Tanata, menahan Chai. Mulai sekarang, kamu bebas dariku. Tetapi jika kamu mau, ada satu tugas terakhir untukmu. Dava Tanata mengeluarkan sejumlah keping emas dari balik jubahnya. Ambillah ini. Perintah sang Kaisar Kirasanur untuk mengasingkanmu ke lumbung adalah hukuman yang tidak terbatas. Tetapi sang Kaisar Kirasanur kini sibuk dengan takdirnya sendiri. Saya perintahkan kamu untuk mengundurkan diri secara resmi. Katakan kamu sakit. Pergi dari ibu kota. Gunakan emas ini, dan carilah Li Wei di provinsi jauh. Chai terkesiap, terharu. Li Wei? Tuan, apakah Anda akan? Saya akan menyusul, sela Dava Tanata. Pandangannya tenang dan penuh rencana. Saya harus menghilang ke pedesaan untuk sementara waktu. Tetapi Li Wei adalah benih kita. Dia harus dilindungi. Bawa dia kembali ke kehidupan. Bimbing dia, Chai, dan tunggu kabar dariku. Dalam beberapa bulan, ketika kegagalan Kirasanur tidak lagi dapat disembunyikan, saya akan datang menjemput kalian berdua. Saya membutuhkan sekretaris dan murid saya. Chai mengambil emas itu. Kami akan menunggu, Tuan. Kami akan memastikan kebenaran dan integritas tetap hidup di luar tembok istana ini. Setelah perpisahan yang singkat, Dava Tanata berbalik. Tanpa kuda, tanpa pengawal, sang Perdana Menteri berjalan melewati gerbang lumbung, melewati gerbang kota, dan menuju jalan besar. Takdir sang pendiri. Dava Tanata berjalan selama 1 hari penuh, sampai istana hanya terlihat sebagai bayangan kuning yang jauh. Perjalanan sang Perdana Menteri tidak didorong oleh keputusasaan, melainkan oleh perhitungan yang dingin. Sang Perdana Menteri Dava Tanata menyadari bahwa janji awalnya untuk bertahan demi stabilitas, kini telah berubah. Stabilitas tidak lagi ada di istana. Stabilitas kini harus dibangun kembali di luar istana, dari reruntuhan yang sebentar lagi Kirasanur ciptakan. Dava Tanata tidak hanya bebas dari janji. Sang Perdana Menteri kini bebas dari loyalitas kepada tahta yang rusak. Sore itu, Dava Tanata berhenti di sebuah desa kecil, membiarkan orang-orang desa memberinya air. Dava Tanata menyadari bahwa tugasnya yang sebenarnya baru saja dimulai, bukan untuk melayani Kirasanur, tetapi untuk melayani rakyat dan membangun kerajaan dari kehancuran. Dava Tanata, sang birokrat terhebat di kekaisaran, kini menjadi pengembara. Namun, dalam benaknya, sebuah rencana baru terbentuk. Dava Tanata akan mengumpulkan para loyalis yang disingkirkan, Li Wei dan Chai,
dan membangun fondasi kekuatan moral dan politik yang bersih, yang terpisah dari ibu kota yang busuk. Ketika kegagalan Kirasanur mencapai puncaknya, dan Jenderal Han kembali untuk mengambil tahta, Davatanata tidak akan hanya menjadi penonton. Davatanata, yang telah menanggung 100 penghinaan, akan berdiri tegak sebagai satu-satunya harapan yang tidak ternoda. Davatanata akan kembali, bukan sebagai Perdana Menteri, tetapi sebagai sang pendiri yang baru.